Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan nikmatnya kesehatan, kita bisa merasakan nikmatnya nikmatnya masih bisa hidup normal, dan kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki atau mempelajari akidah yang benar. Maka seluruh nikmat tersebut wajib kita syukuri dengan menggunakannya dan tidak menyia-nyiakannya. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Baik. Kaifa halukunna ayyuhat talibat? Kaifa halukunna ayyuhat talibat? Semoga sehat walafiat seperti yang diinginkan, baik antum dan juga keluarga seluruhnya. Naam. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lanjutkan pelajaran akidah kita. Kita lanjutkan kembali pelajaran akidah kita, yang mana kita sudah berada di rukun iman yang ke-6, yang beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk, beriman dengan takdir secara keseluruhan. Baik. Tunggu sebentar ya. Assalamualaikum. Iya udah, nanti bentar lagi nih, lagi ngajar ini. Tunggu ya. Assalamualaikum. Baik. Kam maratibul iman bil qadar. Perhatikan kitabnya. Kam maratibul iman bil qadar. Berapa tingkatan iman dengan takdir? Ada berapa tingkatan beriman dengan takdir? Perhatikan jawabannya, ini penting ini. Tingkatan iman dengan takdir. Al-imanu bil qadar ala arba'i maratib. Beriman dengan takdir itu ada 4 tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama dari tingkatan iman dengan qadar, dengan takdir. Al-imanu bi ilmillahil muhit bi kulli syai'. Alladhi la ya'zubu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Yang pertama, tingkatan yang pertama beriman dengan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, yang tidak terluput darinya sekecil biji dzarrah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui seluruhnya. Sampai ada berapa ikan di laut, di mana satu daun jatuh dari pohon, Allah Subhanahu wa taala tahu. Di pohon sana ada satu daunnya lepas dan jatuh, Allah tahu. Apa yang ada di langit dan di bumi, ada berapa bintang di langit, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Seluruhnya tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala.
wa annahu ta'ala qad alima jami'a khalqihi qabla an yakhluqahum. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu seluruh makhluknya sebelum mereka diciptakan. Dan Allah wa alima arzaqahum wa ajalahum wa aqwalahum wa a'malahum wa jami'a harakatihim wa sakanatihim wa asrarihim wa alaniyatihim wa man huwa minhum min ahli al-jannati wa man huwa minhum min ahli an-nar. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu tentang seluruh makhluknya sebelum mereka diciptakan. Allah tahu rezeki mereka, ajal mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka, seluruh pergerakan mereka ataupun diam mereka, rahasia mereka, apa yang mereka perlihatkan. Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan siapa di antara mereka yang penduduk surga dan siapa di antara mereka yang penduduk neraka, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah terjadi, apa yang belum terjadi, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini tingkatan yang pertama. Beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah meliputi segala sesuatu. Dan tidak ada yang luput sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kata yang kedua, al-martabatu tsaniyah, al-iman bi kitabati dzalik. Beriman dengan penulisannya, ya, ketetapan yang telah ditetapkan. Wa annahu ta'ala qad kataba jami'a ma sabaqa bihi ilmuhu annahu kain. Ya, beriman dengan kitabah, penulisan takdir-takdir makhluk. Allah Subhanahu dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis seluruh ma sabaqa bihi ilmuhu, tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu akan terjadi. Wa fi dhimni dzalika, dan di antaranya adalah beriman dengan lauh wal qalam, ya, lauhil mahfuz, lembaran-lembaran lauhil mahfuz, dan juga al-qalam, pena untuk mencatat, bukan pena yang ada di bumi, ya, untuk mencatat seluruh takdir-takdir makhluk. Beriman dengan kitabah. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-martabatu tsalisah, tingkatan yang ketiga, al-iman bi masyiatillah an-nafidzah wa qudratuhu syamilah wa huma mutalazimatani min jihatin ma kana wa ma sayakun wa mulazimatan bainahuma min jihat ma lam yakun wala huwa kain. Perhatikan, yang tingkatan yang ketiga beriman dengan kehendak Allah, masyiatullah an-nafidzah, yang terlaksana, wa qudratuhu, dan kemampuannya, kuasanya Allah yang mencakup segala sesuatu, wa huma mutalazimatan, dan keduanya ini berbarengan, min jihatin ma kana wa ma sayakun, dari sisi apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, wa mulazimah bainahuma, saling berkaitan keduanya dari sisi apa yang belum terjadi. Jadi ma lam yakun wala huwa kain, apa yang belum terjadi dan akan terjadi, apa yang tidak terjadi dan bagaimana jika dia terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Fama sya'allahu ta'ala fahuwa kain bi qudratihi la mahala, dan apa yang dikehendaki Allah itu pasti akan terjadi dengan kuasanya, tidak mungkin. Itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Wa ma lam yasha illahi ta'ala lam yakun, dan apa yang belum Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Li adami masyiatillah iyah, karena tidak adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. La li adami qudratillahi alaih, bukan karena tidak adanya kemampuan Allah terhadapnya, ya. Hanya saja belum dikehendaki Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengkehendaki maka akan terjadi. Jadi jika Allah belum berkehendak dan tidak terjadi, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu.
Apa yang belum dikehendaki Allah sehingga tidak terjadi, bukan karena Allah tidak mampu, tapi karena Allah tidak berkehendak. Makanya kedua-duanya ini saling memenuhi, saling berkaitan. Masyiah wa qudrah ini saling berkaitan. Kehendak Allah dan kuasa Allah ini saling berkaitan. Kalau Allah berkehendak, berkemauan untuk terjadinya sesuatu, maka akan terjadi. Kalau Allah tidak ingin terjadi, maka tidak akan terjadi. Bukan tidak terjadinya karena Allah tidak mampu. Ingat, bukan tidak terjadinya karena Allah tidak mampu, akan tapi karena Allah tidak ingin itu terjadi atau tidak berkehendak. Ta'ala Allah an dzalik. Maha suci Allah atas segala itu. Wa azza wa jalla. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mampu melemahkan atau membuat Allah Subhanahu wa taala tidak mampu suatu apapun, baik yang ada di langit maupun di bumi. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Ya, tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah tidak ada satupun yang tidak disanggupi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun di apa yang ada di langit dan di bumi. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Al-martabatur rabi'ah, ya, tingkatan yang keempat. Tingkatan yang keempat adalah al-iman bi anna Allah taala khaliqu kulli syai'. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai', yang telah menciptakan segala sesuatu. Wa annahu ma min dzarratin fis samawati wala fil ard wala fima bainahuma illa wallahu khaliquha wa khaliqu harakatiha wa sakanatiha subhanahu la khaliqa ghairahu wala rabba siwah. Ya, tingkatan yang keempat adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah zat yang telah menciptakan segala sesuatu dan tidak ada satu zarrah pun yang ada di langit, ya, maupun di bumi, dan apapun yang ada di antara keduanya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Allah menciptakan pergerakan mereka ataupun diamnya mereka, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. La khaliqa ghairahu wa la rabba siwah. Tidak ada pencipta selainnya dan tidak ada Rabb selainnya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita imani. Beriman dengan ilmu Allah, beriman dengan kitabatullah, kitabah, penulisan, takdir makhluk, beriman dengan yang ketiga masyiatullah, yang keempat beriman dengan anna Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Naam. Itu tingkatan beriman dengan takdir yang seluruhnya harus kita imani. Apa yang berkaitan dengan takdir, karena seluruhnya berkaitan dengan takdir. Ilmu Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan takdir. Maka bentuk berimannya seorang dengan takdir, maka dia serahkan seluruhnya kepada Allah. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dia serahkan seluruhnya kepada Allah. Dia tidak mendahului takdir bahwa dia akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini. Tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui dan manusia tidak tahu apa-apa. Ya. Nanti akan kita bahas tentang takdir. Yang akan kita bahas sekarang setelahnya adalah tentang dalilnya. Dalil beriman dengan takdir, ya, tingkatan yang pertama, ya, yaitu al-iman bil ilmi. Ma dalilul martabatil ula wa yal iman bil ilm. Apa dalil tentang tingkatan yang pertama, yaitu beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah qala Allah taala huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah selainnya.
Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib maupun yang terlihat. Yang Maha mengetahui yang gaib maupun yang terlihat. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Maksud ilmu meliputi segala sesuatu, Allah tahu apapun. Ya, Allah tahu segalanya yang sudah kita katakan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada satu daun pun yang jatuh, yang gugur dari pohonnya, melainkan Allah tahu di mana daun tersebut jatuh, ya, di daerah mana, di kota mana. Allah Ta'ala juga berfirman, alimul ghaib la ya'dhubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalika wala akbar. Maha mengetahui yang gaib, ya. La ya'dhubu anhu mithqalu dzarrah, tidak ada satupun sekecil biji dzarrah pun yang luput darinya, baik di langit maupun di bumi, baik yang kecil maupun yang besar. Qala ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan di sisi Allah yang memiliki kunci-kunci, ya, perkara gaib, la ya'lamuha illahu, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, Allah Maha tahu di mana Dia meletakkan risalahnya. Dia menurunkan risalahnya, Dia menjadikan risalahnya. Qala ta'ala, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya Rabbmu, Dialah yang Maha mengetahui siapa yang tersesat, yang sesat dari jalannya, dan siapa yang Dia mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Wa qala ta'ala, alaysallahu bi'a'lam bisyakirin, bukankah Allah mengetahui siapa yang bersyukur dari hamba-hambanya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, awalaysallahu bi'a'lam bima fi suduril alamin, bukankah Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dada-dada seluruh makhluknya. Wa qala ta'ala, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di bumi seorang khalifah, pemimpin. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mereka berkata, para malaikat berkata, apakah engkau menjadikan di dalamnya orang-orang yang berbuat kerusakan, dan di dalamnya orang yang menumpahkan darah, sementara kami bertasbih kepadamu, ya, memujimu dan mensucikanmu. Qal, ya, Allah Ta'ala berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan boleh jadi apa yang kalian benci, ya, itu merupakan kebaikan untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi apa yang kalian senangi, sukai, itu bisa menjadi keburukan untuk kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, Allah Maha mengetahui, Allah tahu dan kalian tidak tahu. Wa fi sahih qala rajul, di dalam hadis sahih seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, aya'rifu ahlul jannati min ahlin nar, wahai Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala tahu penduduk surga dari penduduk neraka? Qala na'am, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Qala falima ya'malul 'amilun, kalau begitu, ya, kenapa orang-orang ini beramal? Qal kullun ya'mal lima khuliqa lahu aw lima yassara lah. Seluruh mereka beramal untuk apa mereka diciptakan, ya, untuk tujuan mereka diciptakan, dan aw lima yassara lahu, atau mereka dimudahkan untuk tujuan mereka diciptakan. Wa fihi, perhatikan, jadi seseorang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala tahu siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka? Naam. Nabi menjawab, iya. Kalau begitu kenapa mereka masih beramal? Kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah tahu dan Allah telah tetapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban, seluruh mereka beramal untuk tujuan mereka diciptakan, atau mereka dimudahkan untuk tujuan mereka diciptakan. Kalau mereka memang telah diciptakan untuk sebagai penduduk neraka, maka akan dimudahkan bagi mereka untuk mengamalkan amalan penduduk neraka.
Kalau mereka diciptakan untuk ditetapkan sebagai penduduk surga, maka mereka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan penduduk surga. Wa fihi, dan dalamnya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang anak-anak orang musyrikin. Faqal Allahu a'lam bima kanu 'amilin. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wa fi Muslim, dan di riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqa lin nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan penduduk bagi surga yang telah Allah ciptakan, khalaqahum laha, Allah ciptakan mereka untuk surga, sementara mereka masih berada di aslab, tulang aslab, tulang punggung ini ya. Masih berada di tulang punggung ayah-ayah mereka ya. Wa khalaqa lin-nari ahlan, penduduk neraka juga seperti itu ya. Allah ciptakan bagi neraka penduduknya ya. Allah ciptakan mereka, sedangkan mereka tetapkan mereka, dan telah Allah ciptakan mereka sementara mereka masih berada di tulang punggung ayah-ayah mereka. Jadi belum apa-apa, belum jadi apa-apa, bahkan sperma mungkin belum ada, tapi mereka masih di tulang punggung ayah-ayah mereka. Setelah Allah tentukan mereka bahwasanya mereka sebagai penduduk surga ataupun sebagai penduduk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai penduduk surga. Allahumma amin. Wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innar rajula la ya'malu 'amalu ahli jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar, wa innar rajula la ya'malu 'amalu ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli jannah. Sungguhnya seorang laki-laki ya, beramal amalan penduduk surga ya, dari apa yang dia perlihatkan kepada manusia. Dia beramal amalan penduduk surga yang terlihat oleh manusia seperti itu. Manusia tahu bahwasanya amalannya amalan penduduk surga, akan tapi dia sebagai penduduk neraka. Sebaliknya ada seorang laki-laki yang terlihatnya mengamalkan amalan penduduk neraka ya. Kejahatan yang terlihat oleh manusia, fima yabdulin nas, apa yang terlihat oleh manusia amalan yang dia lakukan ada amalan penduduk neraka rata-rata, wa huwa min ahli nar, akan tapi dia sebagai penduduk surga. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah jangan suka menjudge atau mengklaim seseorang sebagai penduduk neraka seperti itu, tergesa-gesa, karena ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang mampu memastikannya. Sekalipun yang kita lihat dia benar-benar bejat ya, biadab waliyadzubillah, tapi jangan pernah menjudge dia, mengatakan dia penduduk neraka, karena Allah Subhanahu wa taala yang tahu apakah dia sebagai penduduk neraka atau surga. Karena surga dan neraka bukan milik manusia, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa fihi wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min nafsin illa waqad alima Allah manzilahu minal jannati wan nar. Tidak ada dari kalian satu jiwa pun tidak ada dari kalian satu jiwa pun melainkan Allah Subhanahu wa taala telah tahu di mana tempat tinggalnya, di neraka atau di surga. Wa qalu ya Rasulullah falima na'mal afala nattaqil. Kalau mereka berkata, ya Rasulullah, falima na'mal afala nattaqil, wahai Rasulullah, kalau begitu buat apa kita beramal? Tidakkah kita bersandar, berserah dengan takdir tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tidak, akan tapi beramallah, setiap kalian akan dimudahkan untuk tujuan dia diciptakan. Thumma qara, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, sampai ayatnya wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, sampai ayat ini. Adapun orang-orang yang mau memberi kemudian dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, kemudian dia percaya dengan surga, wa sanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan dia untuk kemudahan, untuk memperoleh kemudahan tersebut.
memperoleh surga. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang kikir lagi merasa cukup, ya, merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh kepada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan al husna yaitu surga, fasanu yassirhu lil usr, akan kami mudahkan dia kepada kesulitan yaitu neraka. Wa ghairi dzalika minal ahadits, dan banyak lagi hadis-hadis lainnya, seluruhnya tentang bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Allah Maha tahu atas segala sesuatu, apa yang ada di langit maupun yang di bumi, bahkan apa yang belum terjadi, bagaimana jika terjadi, dan apa yang sudah terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya, segala sesuatu yang kecil maupun yang besar. Itu banyak hadis-hadis dan ayat-ayatnya. Jadi kesimpulannya, maka kalau kita beriman dengan takdir, maka kita beriman dengan tingkatan pertamanya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apa yang terjadi ini atas dasar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mengetahui, maka serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah segalanya. Naam, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, ingat bahwa beriman dengan takdir ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama iman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iman bi kitabati dzalika, iman dengan kitabah, penulisan takdir-takdir makhluk. Al-iman bi masyiatillah, kehendak Allah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu. Wallahu ta'ala alam. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.